Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, pada minggu ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu materi mengenai bab 4 tentang sistem sirkulasi. Nah, sistem sirkulasi ini adalah materi hampir di penghujung materi biologi di semester ganjil ini. Maka dari itu, Ibu harapkan Ananda tetap fokus dalam belajarnya dan tetap fokus dalam menyimak video pembelajaran yang Ibu sampaikan ini. Nah, pada setiap materi tentu saja ada tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai. Nah, untuk tujuan pembelajaran silakan Ananda pause saja video ini dan Ananda baca. Kemudian Ibu masuk ke materinya, yaitu mengenai sistem sirkulasi. Nah, di awal Ibu sudah menayangkan mengenai gambar jantung dan sel darah merah atau salah satu komponen dari darah. Nah, menurut Ananda, apakah peranan jantung dan darah dalam tubuh manusia? Kemudian, apa kaitan secara fungsional antara jantung dengan darah? Nah, Ibu bantu jawab. Nah, jantung dan darah ini merupakan organ penyusun pada sistem sirkulasi. Kemudian, tugas utamanya yaitu untuk memberi atau menyuplai seluruh kebutuhan yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh kita, contohnya yaitu sari-sari makanan dan oksigen. Nah, itu bisa kaitannya secara fungsional antara jantung dan darah, yaitu untuk menyuplai seluruh kebutuhan yang dibutuhkan sel-sel tubuh kita. Nah, selain itu, darah juga berfungsi untuk sebagai pembawa atau pengangkut sisa-sisa metabolisme dari dalam tubuh yang dihasilkan oleh sel, kemudian dikeluarkan kembali dari tubuh. Contohnya yaitu CO2. Nah, kita masuk ke pengertian sistem sirkulasi. Nah, sistem sirkulasi ini adalah sistem yang bertindak sebagai transportasi berbagai zat yang masuk dan keluar dari dalam tubuh. Nah, sistem sirkulasi pada manusia itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada sistem peredaran darah dan sistem limfa. Nah, kita akan mempelajari mengenai sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah itu ada 3 komponen utama atau 3 hal utama. Yang pertama itu darah, sebagai media atau sarana transportasi bagi tubuh kita. Contoh fungsi darah sebagai alat transportasi yaitu mengangkut zat-zat makanan, kemudian mengangkut sisa metabolisme, kemudian mengangkut oksigen, mengangkut hormon yang dibutuhkan oleh organ, kemudian banyak lagi fungsi dari darah tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu ada jantung. Fungsinya untuk memompa darah agar tetap bisa mengalir atau beredar pada tubuh kita. Coba bayangkan saja kalau misalkan darah tersebut tidak bisa berjalan atau tidak dapat mengalir pada tubuh kita, maka metabolisme pada tubuh kita itu tidak berjalan, gitu. Maka dari itu jantung itu merupakan organ yang paling penting juga. Nah, selain itu ada pembuluh darah. Pembuluh darah ini adalah saluran darah atau sebagai tempat atau jalannya darah tersebut menuju atau dipompa oleh jantung. Nah, jadi pembuluh darah ini adalah saluran darah atau jalannya darah untuk melakukan fungsinya sebagai alat transportasi. Nah, sistem peredaran darah pada manusia itu bersifat tertutup dan ganda. Nah, tertutup maksudnya yaitu darah hanya mengalir dalam pembuluh darah saja. Sedangkan kalau pembuluh darah sistem peredaran darah ganda itu darah beredar melewati jantung sebanyak 2 kali dalam satu peredaran atau 1 kali beredar. Contoh maksudnya nah, peredaran darah ganda itu dibagi menjadi 2, yaitu ada sistem peredaran darah kecil atau paru-paru, kemudian ada sistem peredaran besar atau sistemik. Nah, peredaran darah besar atau kita bahas dari sistem peredaran darah kecil dulu. Nah, sistem peredaran kecil ini adalah sistem peredaran darah, yaitu darah mengalir dari jantung menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Sedangkan kalau peredaran darah besar atau sistemik, nah darah ini dari jantung disebarkan ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi sistem peredaran darah. Ada 4 fungsi utama menurut Ibu. Yang pertama itu sebagai transportasi yang sudah Ibu jelaskan, alat atau sarananya itu berupa darah, yaitu untuk mengangkut zat-zat makanan, kemudian sisa metabolisme, mengangkut oksigen, mengangkut sisa
CO2 atau sisa metabolisme tadi, kemudian mengangkut hormon. Nah, kemudian fungsi lainnya itu untuk menjaga suhu tubuh. Nah, darah juga salah satu fungsinya untuk menstabilkan suhu kita agar tetap normal, yaitu di 37 derajat Celcius. Kemudian untuk perlindungan. Nah, salah satu fungsi darah yaitu untuk perlindungan terhadap serangan mikroorganisme atau patogen yang masuk ke jaringan tubuh kita. Nah, fungsi dari perlindungan ini dijalankan oleh sel darah putih atau leukosit. Kemudian fungsi lainnya itu penyangga atau untuk memelihara keseimbangan cairan pada tubuh kita agar tubuh kita tidak mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Nah, kita masuk ke pengertian darah itu. Nah, darah itu merupakan salah satu jaringan ikat penghubung. Kemudian komponennya itu ada plasma darah, kemudian ada sel-sel darah, ada sel darah, dan keping darah atau trombosit. Nah, karakteristik darah yang pertama itu beratnya atau kentalnya lebih berat atau lebih kental dibanding air, kemudian berbau khas, dan pH-nya itu antara 7,35 sampai 7,45. Nah, warnanya biasanya berwarna merah terang, dan volume darah itu beredar 8% dari berat badan kita. Nah, bisa Anda lihat gambar di samping ini contoh dari komponen darah. Yang pertama ada plasma darah. Nah, plasma darah itu tadi terdiri dari 90% air dan 10%-nya itu adalah bahan-bahan terlarut, contohnya protein, nutrien, dan hormon. Kemudian yang lapisan di bawahnya itu ada lapisan kuning, pucat, yaitu sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Karena dia sifatnya berwarna bening, karena itu dinamakan lapisan kuning yang berwarna pucat. Nah, kemudian ada hematokrit, yaitu sel darah merah. Nah, sel darah merah pada laki-laki dengan perempuan itu volumenya berbeda ya. Pada perempuan itu 37% sampai 47%, sedangkan pada laki-laki 42% sampai 52%. Nah, kenapa pada laki-laki lebih banyak volume sel darah merah dibandingkan sel darah merah pada perempuan? Nah, Ibu jelaskan, karena pada laki-laki itu lebih memerlukan oksigen atau dia kebutuhan oksigennya lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Karena aktivitas dari laki-laki itu lebih banyak biasanya dibandingkan perempuan, maka dari itu oksigen lebih banyak dibutuhkan oleh para laki-laki sehingga tubuh itu menghasilkan banyak sel darah merah pada laki-laki atau banyak, karena oksigen nanti akan dipakai untuk reaksi respirasi di sel untuk menghasilkan energi pada tubuh kita. Pada itu laki-laki lebih banyak menggunakan energi untuk aktivitas sehingga membutuhkan oksigen yang banyak, sehingga sel darah merahnya lebih banyak dibandingkan perempuan. Selain itu, pada perempuan juga mengalami siklus menstruasi pada tiap bulannya. Maka dari itu volume sel darah merahnya lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Nah, untuk fungsi darah sudah Ibu jelaskan tadi di sistem peredaran darah sama saja. Bisa Anda pause ini. Nah, untuk komponen darah itu juga Ibu sudah jelaskan, yaitu plasma darah 55% pada tubuh kita dan sel darah 45% pada tubuh kita. Nah, sel-sel darah itu terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, yang pertama itu plasma darah. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa plasma darah itu terdiri dari 90% air dan 10%-nya lagi itu bahan-bahan terlarut, contohnya protein. Nah, contoh protein itu ada albumin untuk osmoregulator atau untuk meningkatkan aliran darah dan untuk tekanan pada osmosis maksudnya. Jadi untuk mengatur tekanan pada osmosis darah. Kemudian ada globulin, fungsinya sebagai antibodi. Ada fibrinogen, itu pembekuan darah. Kemudian yang ketiga antibodi, yaitu zat yang dihasilkan globulin tadi. Ada zat makanan. Nah, kemudian ada untuk sisa metabolisme atau CO2.
Nah, protein plasma darah ini bisa dipisahkan dengan yang namanya plasma darah. Nah, cairan tersebut disebut dengan serum, gitu ya. Nah, untuk fungsi plasma darah boleh Anda baca dan pause. Nah, kita lanjut ke sel-sel darah merah. Sel darah merah. Sel-sel darah, nah itu dibagi menjadi 3, yaitu ada sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah atau trombosit. Yang pertama sel darah merah atau eritrosit. Nah, eritrosit ini bentuknya seperti cakram atau bikonkaf, artinya dia tidak bulat saja, tapi dia bentuknya seperti cakram atau bikonkaf. Nah, kemudian eritrosit ini dibungkus dengan yang namanya membran sel yang sifatnya elastis dan fleksibel. Dan pada eritrosit itu mengandung Hb atau hemoglobin. Nah, sehingga warna dari eritrosit ini berwarna merah karena Hb ini merupakan pigmen warna merah pada sel darah merah atau eritrosit. Selain itu, pada tiap sel eritrosit itu mengandung 250 juta sampai 300 juta Hb yang fungsinya untuk mengikat oksigen atau mengangkut oksigen. Jadi Hb tersebut selain untuk pigmen warna, Hb juga berfungsi untuk mengangkut oksigen atau mengikat oksigen. Nah, Hb ini nanti akan mengikat oksigen di paru-paru dengan reaksi, bisa Anda lihat gambar di 93 di bukunya, halaman 93, yaitu ketika Hb ditambah dengan oksigen, maka akan bereaksi menjadi HbO2 atau oksihemoglobin. Nah, hemoglobin ini juga bisa mengangkut CO2, nanti namanya ada karbaminohemoglobin, gitu ya. Nah, kemudian sel darah merah ini tadi sudah Ibu jelaskan bahwa laki-laki lebih banyak volume sel darah merahnya dibandingkan wanita. Kemudian pembentukan sel darah merah itu disebut dengan eritropoiesis. Nah, yang terjadi di sumsum tulang merah, tepatnya di tulang spons ya. Kemudian eritrosit itu juga memiliki jangka hidup yaitu selama 120 hari. Nah, jika sudah mati maka akan dirombak kembali di dalam hati. Kemudian, kadar eritrosit atau volume eritrosit pada tubuh manusia selain jenis kelamin ada faktor lainnya yaitu ada usia dan tempat tinggal atau lingkungan. Ya, usia, orang dewasa memiliki eritrosit lebih banyak dibandingkan anak-anak karena kadar oksigen orang dewasa lebih dibutuhkan lebih banyak dibandingkan dengan anak-anak karena energi pada orang dewasa itu lebih terkuras sehingga membutuhkan oksigen, sedangkan anak-anak tidak. Nah, untuk lingkungan juga sama seperti itu. Pada dataran tinggi, kadar oksigennya kan rendah, sehingga tubuh tersebut menghasilkan eritrosit lebih banyak dibandingkan orang yang tinggal di dataran rendah gitu. Nah, yang kedua ada leukosit atau sel darah putih. Bentuknya itu dapat berubah-ubah, kemudian ukurannya juga 10 sampai 12 nanometer dan memiliki inti. Dan tidak mengandung warna, biasanya berwarna bening. Nah, jumlahnya itu 5.000 sampai 10.000 sel per milimeter kubik. Kemudian fungsinya pasti sudah tahu itu untuk perlindungan dari mikroorganisme seperti virus dan bakteri. Nah, sel darah putih ini memiliki sifat yang unik. Yang pertama itu ada diapedesis, yaitu dapat menembus pori-pori membran kapiler sehingga dia dapat menuju ke jaringan yang rusak langsung gitu. Kemudian sifatnya juga gerakannya amoeboid atau gerakannya menyerupai amoeba. Jadi berjalannya seperti amoeba. Kemudian sifat lainnya itu kematoksis, yaitu bergerak karena pengaruh zat kimia yang oleh jaringan yang rusak. Jadi jaringan yang rusak ini seperti mengeluarkan zat kimia, kemudian menyebabkan pelepasan atau pergerakan sel darah putih untuk masuk ke jaringan yang rusak tersebut. Nah, kemudian sifatnya juga fagositosis, yaitu mampu menelan mikroorganisme, benda asing, dan sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Nah, kemudian untuk jenis-jenis leukosit nanti Ibu akan jelaskan di video selanjutnya. Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.